Tribuners, ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Sabtu 26 Maret 2022. Sudah berada di akhir pekan Tribuners, kali ini saatnya Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda. Pastinya sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk Anda kunjungi. Dan pastinya juga akan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Dan inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kali ini di informasi pertama kita akan menuju ke wilayah Papua. Tribuners, Papua ini memiliki sebuah bukit yang menjadi titik pandang tertinggi di kota. Dan titik pandang tertinggi itu terletak di Bukit Jayapura, Papua. Bukit yang memiliki ketinggian 256 meter ini terlihat dari atas bukit. Ini juga ada Teluk Yosudarso atau Teluk Humboldt. Di sekitaran teluk pun terlihat pusat kota Jayapura. Nah, apabila Tribuners ini berkunjung malam hari, maka akan bisa terlihat lampu-lampu indah dari pemandangan kota Jayapura. Di atas bukit juga disediakan anjungan untuk berfoto. Nah, Tribuners, untuk tahu informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Desi Selviani dari Warta Kota. Silakan rekan Desi dengan informasi Anda. Di kota Jayapura memiliki yang berada di Bukit Jayapura. Di situ sendiri dinamakan bernama Bukit Jayapura. Bukit Jayapura itu terletak di masyarakat. Kemudian juga di lokasi wisata itu pengunjung bisa melihat Teluk Yosudarso, kemudian juga pemandangan dari atas ketinggian 256 meter kota Jayapura. Apabila malam hari di kota itu di bukit itu terlihat lampu-lampu kota Jayapura di malam hari, kemudian juga bisa dilihat juga gambar kecil dari rumah Gubernur Papua Lukas NMB, kemudian juga ada Pelabuhan Jayapura, kemudian juga bisa melihat salib besar begitu yang tersebar di beberapa titik di Jayapura. Di bukit itu juga pengunjung juga bisa menikmati mie instan rebus yang terdapat satu warung kopi di lokasi itu. Harga mie instannya sendiri standar seperti harga mie instan warung kopi pada umumnya. Nah, di situ juga pengunjung bisa sambil minum kopi, kemudian juga bisa sambil meminum air kelapa seperti itu. Apabila sore hari pengunjung bisa mendapatkan view Teluk Yosudarso yang Baik, terima kasih rekan Desi atas informasi Anda dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali rekan Desi. Baik Tribuners, selain terkenal dengan kulinernya, Sumatera Selatan ini juga punya wastra yang telah mendunia. Siapa yang tak kenal dengan songket Palembang? Selain songket, Sumatera Selatan juga punya jumputan, gambo, batik, blongsong, kawai kanduk, dan juga ragam hasil inovasi lainnya. Jika Tribuners ingin membeli, ini bisa datang langsung ke Kria Sriwijaya. Di Kria Sriwijaya ini dijual beragam hasil kerajinan, mulai dari souvenir, mungil, dan juga odik. Home decor bertema etnik, busana siap pakai, hingga kain-kain cantik khas Sumatera Selatan. Nah, selain belanja Tribuners, ini Tribuners juga bisa menyaksikan perajin yang sedang menenun songket di salah satu pojok ruangan. Dan untuk tahu kira-kira apa saja yang dijual di sana, kita sudah terhubung dengan rekan kami. Ada Anissa dari Tribun Sumsel dengan informasinya. Silakan rekan Anissa dengan informasi Anda. Baik, rekan Mufti, di Kria Sriwijaya sendiri lokasinya ada di PEN 9 kampus, tepatnya di samping TPRI Sumatera Selatan. Untuk jam operasional dia buka setiap hari ya, dari jam 9 hingga pukul 5 sore. Nah, untuk yang dijual di Kria Sriwijaya sendiri itu ada banyak, ada aksesoris, ada souvenir, ada home decor, ada busana tentunya, busana perempuan dan laki-laki seperti dress, tunik, blus, meja, outer, dan jaket ya. Dress tersebut dipadu-padakan dengan
kain khas dari Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, mereka juga menjual seperti tas dan sepatu yang tentunya ada corak dari kain-kain khas di Sumatera Selatan. Nah, koleksi dari Kria Sriwijaya ini sendiri berasal dari pengrajin lokal ya, pengrajin dari 17 kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Jadi bagi para pelancong atau tribuners yang jalan-jalan ke Palembang, itu tidak perlu susah mencari oleh-oleh karena oleh-oleh dari ke-17 kota dan kabupaten di Sumatera Selatan itu sendiri sudah lengkap dan ada di Kria Sriwijaya. Sekian, Musti. Baik, rekan Anissa, terima kasih atas rekomendasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya. Baik Tribuners, kali ini kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners, ada satu tempat tersembunyi di kota Bandar Lampung yang akan membuat takjub Anda saat berkunjung ke sana. Nama tempatnya adalah Gunung Balau yang berlokasi di Waigubak, Sukabumi, kota Bandar Lampung. Dan puncak di Bukit Balau ini menyuguhkan pemandangan 4 kota sekaligus, hanya dalam satu sisi ketinggian, termasuk ada gunung, bukit, dan juga Teluk Lampung. Dan Tribuners, tidak hanya itu, puncak Gunung Balau ini pengunjung juga bisa memandangi panorama estetik dan sambil nongkrong santai di warung-warung yang berjajar di sana. Dan untuk tahu lokasinya Tribuners, kami juga sudah terhubung dengan rekan kami, ada Agustina Suryati dari Tribun Lampung dengan informasinya. Silakan Agustina. Baik, terima kasih rekan Mufti. Ya, seperti yang sudah diterangkan tadi, ada satu tempat yang belum banyak orang yang tahu dan kali ini saya akan rekomendasikan kepada Tribuners yang sedang mengunjungi kota Bandar Lampung terutama ya. Karena nama tempatnya ini adalah Gunung Balau, Tribuners. Jadi Gunung Balau ini lokasinya terletak di Waigubak, Sukabumi, kota Bandar Lampung. Nah, di puncak Gunung Balau tersebut menyimpan potensi alam yang menakjubkan dari ketinggian ya. Panoramanya sangat indah karena saat berkunjung ke sana pengunjung bisa melihat pemandangan 4 kota sekaligus hanya dalam satu sisi ketinggian termasuk gunung, bukit, dan juga Teluk Lampung. Jadi seperti yang dikatakan oleh Arif, penggerak Karang Taruna setempat, dari sana saat cuaca cerah itu bisa terlihat sudut kota seperti kota Bandar Lampung, kota Pesawaran, Pringsewu, hingga Lampung Selatan itu terlihat dari ketinggian Gunung Balau. Jadi ketika sedang dikunjungi di sana, kebetulan cuaca sedang berkabut, namun saat cuaca berkabut tersebut, nuansa lain yang dirasakan tidak kalah seru pastinya, yakni suasananya itu menjadi seperti diambang awan, sementara pada malam hari nuansanya berubah menjadi syahdu, seperti berada di angkasa, bisa melihat gemerlapan lampu kota yang nampak kecil dan mirip seperti sekumpulan bintang di bawah. Jadi untuk pengunjung sendiri terlihat asik menikmati panorama kota sembari bermain gitar dan minum segelas kopi yang bisa dibeli di warung yang berjajar di sana. Jadi pengunjung juga bisa memandangi panorama estetik tersebut sambil nongkrong santai di pinggir batu maupun di warung-warung yang berjajar di sana. Warung tersebut merupakan usaha milik warga sekitar yang berswadaya membantu mengembangkan dan menjaga potensi panorama alam tersebut. Jadi sama halnya pada karcis masuknya yang dikenakan hanya sekira Rp3.000 per motor dan Rp5.000 per mobil. Jadi menurut Arif sendiri, dikenakannya tarif masuk tersebut serta-merta untuk memberi semangat dan membantu warga dalam bergerak aktif untuk menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata yang ada di puncak Gunung Balau tersebut. Jadi puncak Gunung Balau ini sebelumnya diketahui memang sudah dikunjungi untuk menikmati suasana sore hari, namun hanya warga sekitar saja. Jadi menurutnya juga pada tempat tersebut
daripada dikunjungi untuk hal-hal yang tidak diharapkan, lebih baik dikelola dengan baik demi kepentingan bersama sekaligus membantu mengangkat pariwisata terutama Provinsi Lampung dan juga nama daerah tinggalnya. Sekaligus juga bisa mengangkat perekonomian warga yang sekitar yang memang sedang sulit. Jadi perlahan tempat tersebut mulai dikembangkan dengan memberi kotak sampah di beberapa sudut, lalu pengadaan lampu jalan, lalu mulai diperkenalkan kepada publik. Jadi banyak pengunjung yang rutin juga berkunjung ke sana hanya untuk melepas penat usai bekerja. Demikian, Wusti. Ya, Agustina, terima kasih atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi kali ini. Rekan kami Agustina juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Kebetulan di sini menunya ada apa aja ya, Bu? Ada mie ayam, ada bakso, kentang goreng, somai, minuman ada pop es. Ada pop es, ya ini dia nih baksonya bisa dilihat di sini. Nah, kalau untuk kisaran harganya itu dari harga berapa, Ibu? Kalau bakso ayam 7.000, kalau bakso sapi 14, mie ayam 12.000. Jadi cukup terjangkau ya, Bu. Ya. Kalau minumannya? Nah, minumannya serba 5.000 kita. Serba 5.000 Iya, semua. semua. Siap. Dengan Ibu siapa? Eva. Bu Eva. Terima kasih, Bu Eva. Tribuners, ada Fins Beach Club yang merupakan salah satu tempat hiburan sekaligus resort terbaik yang bisa Tribuners temukan di Bali, terutama daerah Canggu Tribuners. Dan Beach Club Bali ini sangat cocok menjadi pilihan Tribuners yang ingin menikmati liburan staycation di Bali tanpa takut merasa bosan. Dan Fins Beach Club ini termasuk satu di antara sekian banyak beach club di Bali yang selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain bisa bersantai, Tribuners juga bisa berjemur di sepanjang garis pantai Brawa. Tak hanya itu, Tribuners juga bisa berpesta sekaligus menikmati hidangan lezat di restoran serta sushi bar yang tersedia. Nah, tempat ini pun unik lantaran didominasi dengan bangunan dari bambu. Struktur bambu yang mencolok dirancang khusus oleh Penjor Bali Mandiri untuk memberikan jaminan pemandangan matahari terbenam bagi setiap tamu yang datang. Dan informasi mengenai tempat ini juga akan disampaikan lebih lengkapnya oleh rekan kami. Ada Arini Valentia Jusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini dengan informasi Anda. Halo, selamat sore rekan Mufti dan juga Tribuners. Jadi, Fins Beach Club ini adalah salah satu tempat nongkrong yang berkonsep beach club dengan view tepi pantai, yaitu lebih tepatnya Fins Beach Club ini mengusung konsep view Pantai Brawa Canggu. Nah, ini adalah salah satu tempat rekomendasi yang bisa Tribuners kunjungi jika sedang bepergian ke Bali atau berlibur ke Bali. Karena apa? Karena sekarang masuk Fins Beach Club itu tidak lagi dipungut biaya masuk. Kalau dulu sebelum pandemi itu dipungut biaya masuk, namun sekarang sudah free akses untuk masuk ke Fins Beach Club. Namun memang untuk nongkrong di beberapa beach club itu memang dikenakan beberapa biaya minimum spending dan juga no minimum spending untuk kawasan restorannya. Jadi nih Tribuners, selain Tribuners bisa bersantai menikmati sunset atau matahari terbenam di Pantai Brawa, Tribuners juga bisa menikmati alunan musik dari DJ di Fins Beach Club. Karena apa? Setiap harinya di Fins Beach Club ini selalu menyediakan berbagai macam atraksi musik, entah itu dari live music ataupun itu dari live DJ musik. Dan bisa dilihat juga di pantauan Tribun Bali kemarin ya, hari Jumat itu terpantau Fins Beach Club dipadati oleh wisatawan domestik, baik itu dari daerah Jakarta, Medan, dan maupun daerah luar Bali. Nah, tidak terlihat, hanya sedikit sih terlihat wisatawan asing di Fins Beach Club ini. Padahal Tribuners juga bisa menikmati beberapa fasilitas yang tersedia di Fins Beach Club ini, salah satunya yaitu bar dan juga kolam renang dengan 2 kolam renang utama di sini. Dan juga Tribuners bisa bersantai di sepanjang garis Pantai Brawa, karena garis Pantai Brawa ini panjangnya sekitar 170 meter. Seperti itu rekan Mufti. Terima kasih rekan Arini atas rekomendasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Sesaat jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca. Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya, Mufti Fauziah. Kita akan merujuk ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tak lengkap rasanya bila berkunjung ke Pulau Lombok dan melewatkan pertunjukan budaya Tari Peresean. Pertunjukan Tari Peresean ini dapat ditemui di Desa Wisata Sade, Pujut, Lombok Tengah. Nah, sekilas pertunjukan Tari Sade ini tampak seperti dua orang yang tengah berkelahi mengenakan tameng yang terbuat dari kulit sapi serta alat memukul dari rotan. Dan dulu Peresean ini adalah cara untuk mencari cikal bakal mana yang layak dijadikan prajurit pada zaman kerajaan. Dan Tribuners, untuk tahu informasi lebih lengkapnya tentang sejarah dari ini akan disampaikan oleh rekan kami, ada Rafsan Zani Simanjorang dari Warta Kota. Silahkan rekan Rafsan Zani. Rekan Mufti. Ya, sahabat Tribun Network, memang tak lengkap rasanya apabila kita datang berkunjung ke Lombok tanpa melihat langsung bagaimana pertunjukan seni Tari Peresean. Di mana Tari Peresean ini memang sudah turun-temurun, bahwa dulunya Tari Peresean ini dijadikan oleh satu kerajaan untuk melihat calon prajurit, di mana akan terdapat dua petarung yang menggunakan tameng serta alat pukul, yaitu terbuat dari rotan, dan
siapa yang nanti akan memenangkan pertandingan, maka dialah yang layak diangkat menjadi prajurit. Dan untuk saat ini, tradisi ataupun tari peresian ini selalu dijaga ataupun selalu dipopulerkan hingga saat ini, di mana dapat ditemukan di salah satu desa, yaitu Desa Wisata Sade. Dan uniknya, meskipun kedua petarung bertarung dan bahkan ada yang terluka, di mana di tari peresian ini ada beberapa nilai ataupun poin yang diperoleh. Pertama, apabila pukulan mendarat di bagian kepala, itu mendapat poin 100 ataupun dalam arti di olahraga biasanya disebut KO. Dan poin juga terdapat dinilai dari apabila pukulan mengenai badan ataupun di atas dari pusar sang lawan. Dan meskipun saling pukul terjadi di tari peresian, namun dipastikan kedua belah petarung, kedua belah pihak tidak akan menyimpan rasa dendam apapun. Itu merupakan dampak salah satu positif dari tari peresian ini. Kemudian tari peresian ini juga memang mengasah bagaimana ketenangan diri seorang petarung, kemudian bagaimana dirinya bisa membaca pikiran sang lawan. Dan untuk menikmati tari peresian ini di Desa Sade saat ini juga dapat melakukan request ataupun permintaan kepada request kepada guide ataupun pembawa acara, ataupun dapat kita sebut para penampil yang akan menayangkan tari peresian ini di Desa Sade tersebut. Dan guide ini nanti yang akan mementaskan. Dan memang meskipun tidak dipungut biaya, namun untuk permintaan untuk melihat tari peresian ini biasanya ditarget yaitu minimal ya Rp300.000 kita dapat menikmati tari peresian ini di Desa Sade. Dan hal ini dikatakan oleh salah satu guide saat dikunjungi di Desa Sade. Demikian rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Rafsan Sari atas informasi Anda, dan Tribuners ada juga informasi tambahan yang sudah dirangkum oleh Rafsan Zani, dan berikut informasinya untuk Anda. Saling baca pikiran, kan kelemahan musuh, apa segala macam. Tapi yang paling penting, yang pertama kalau menurut saya, yaitu ketenangan dulu. Yang harus kita miliki, mental yang kuat, selalu tenang. Dan walaupun musuh kita misalnya dia sepertinya mengejek kita atau mengolok-olok kita, tapi jangan sampai terpancing emosi kita, karena itu akan menghilangkan konsentrasi kita untuk melawan musuh. Sehingga tari peresian ini pertama adalah ketenangan, mental yang kuat, terus kemudian kecepatan untuk memukul lawan, kecepatan. Dan kita harus selalu mata jangan sampai tertutup dengan tameng itu yang dari kulit kambing atau sapi. Saya rasa itu. Nah, kalau dengan mantra ini ada sih pakai mantra. Ya kalau itu kan bukan ranah kita, itu kan tentang kekuasaan Tuhan. Siapa yang dikabulkan mantranya atau doanya, itulah yang kelihatannya menang kan. Berarti ada mantranya juga, Pak? Ada, ya itu doa sih sebenarnya. Oke, ada doa khusus. Agama doa. Tapi kalau bahasa Sasak kami menyebutnya mantra. Itu untuk kepercayaan diri. Jadi dengan kita punya doa atau mantra, kita semakin pede dan memang harus kita memiliki mental yang optimis kan, dan merasa kita pasti menang. Walaupun kita tidak tahu nanti kenyataan di lapangan, tapi harus itu yang kita miliki. Oke. Pak, itu kan ditampilkan di Desa Sade ini, itu untuk mempertahankan budaya atau memang tari ini masih ada loh gitu? Itu gimana, Pak? Tribuners, wilayah Sukoharjo ini terkenal sebagai surganya kuliner di Jawa Tengah.
Beragam makanan enak siap untuk menggoyang lidah Tribuners. Dan pastinya restoran tradisional hingga tempat nongkrong modern pun ini menyajikan aneka kuliner yang wajib untuk dicoba. Dari sekian banyak restoran ataupun tempat nongkrong di Sukoharjo, ada satu yang terbilang cukup unik. Namanya adalah Kudu Geprek Kudu Ngopi. Nah, seperti apa tempat nongkrong Kudu Geprek Kudu Ngopi ini? Sudah ada rekan kami, ada Septi dari Tribun Travel yang akan memberikan informasinya. Silakan rekan Septi dengan informasi Anda. Ya baik, rekan Mufti. Jadi untuk lokasi Kudu Geprek Kudu Ngopi ini, lokasinya itu ada di Jalan Elang ya, Dusun 4, Langen Harjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, jadi Kudu Geprek Kudu Ngopi ini merupakan tempat nongkrong unik di Sukoharjo yang buka sejak tahun 2020 dengan konsep interior tradisional Jawa. Dan Kudu Geprek Kudu Ngopi ini menyediakan beragam aneka menu yang enak dan pastinya menggugah selera ya. Mulai dari ayam geprek original, terus ada nasi goreng Jawa, ada Indomie kudu telur goreng, terus ada nasi goreng geprek, ada mendoan, pisang goreng, dan lain sebagainya. Selain ada menu makanan, di sini juga ada kopi ya Tribuners yang bisa Tribuners pilih. Itu mulai dari ada kopi klotok, terus ada kopi gendu sapi, dan ada kopi forest. Dan untuk harganya sendiri di menu-menu yang ada di Kudu Geprek Kudu Ngopi ini cukup terjangkau, yaitu dengan merogoh kocek 15.000 aja, Tribuners sudah bisa menikmati sajian menu nasi ayam geprek. Dan untuk Tribuners nih yang ingin berkunjung ke Kudu Geprek Kudu Ngopi, untuk jam operasionalnya sendiri, Kudu Geprek Kudu Ngopi buka setiap hari Selasa hingga Minggu, pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Begitu, rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Septi dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Ada juga informasi dari Olivia Stella yang merupakan manajer dari rumah makan tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Perkenalkan, saya Olivia selaku penanggung jawab dari Kudu Geprek Kudu Ngopi. Kudu Geprek Kudu Ngopi berdiri sejak bulan Agustus tahun 2020. Pasti pada penasaran kenapa kita menggunakan nama Kudu. Kudu itu berasal dari nama desa Kudu. Karena kami berdiri di desa Kudu dan juga punya dua arti dalam bahasa Jawa, artinya wajib. Jadi punya dua arti dalam satu kata yang sama, begitu. Kemudian konsep di sini semi outdoor dan kami juga banyak sekali menggunakan dekorasi barang antik, relief dan ukiran-ukiran Jawa, ada rumah geladak. Kemudian kami juga ada Vespa antik, sepeda antik. Itu semua barang-barang asli turun-temurun dari keluarga kami yang memang kami pajang di sini supaya para konsumen bisa menikmati barang-barang tersebut. Kami juga punya spot, hidden spot cukup baru, walaupun kecil tapi cukup menarik untuk anak-anak muda. Namanya Balkon Cemara. Kalau nyore di situ anak-anak bisa sekalian nongkrong sambil ngemil-ngemil dan lihat sawah. Jadi view-nya cakep sekali, cantik sekali, dan yang pasti di sini sangat sejuk karena kami masih dikelilingi sawah-sawah di Desa Kudu, gitu. Jadi jauh dari padatnya kota. Memang di sini kalau pagi dan malam banyak suara jangkrik, suara ayam, suara burung, semua masih sangat terdengar. Jika Tribuners ingin mencari barang antik, ini Anda bisa berkunjung ke Flipper Vintage dan juga Hobbies Bogor. Flipper Vintage and Hobby Bogor ini merupakan salah satu tempat surganya barang antik, hingga ada piagam penghargaan Bung Karno. Dan di Flipper Vintage dan juga Hobbies ini dibuka pada bulan Agustus 2021 lalu. Ada berbagai barang-barang antik dan juga kuno dijual di sini Tribuners. Dan pastinya barang koleksi di Flipper Vintage dan Hobbies ini mulai tahun 1800-an hingga tahun 1900-an. Dan terdapat juga koleksi jam dinding yang sangat menarik, yaitu ada jam kikuk sebutannya. Dan jam ini akan berbunyi Tribuners seperti namanya, yakni kikuk. Dan keluar burung dari dalam jam tersebut setiap 1 jam sekali. Dan uniknya juga Tribuners, jam dinding yang terdapat di sana ini tidak menggunakan baterai sebagai sumber pengisi daya. Namun Tribuners, untuk tahu kira-kira apa saja yang dijual di sana, Mufti sudah terhubung dengan rekan kami, ada Amar dari Tribun Bogor. Silakan rekan Amar dengan informasi Anda.
Baik, terima kasih rekan Mufti. Ya, memang barang antik ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecintanya ya, terutama para kolektor barang antik dan klasik. Flipper Vintage ini berada di Jalan Baranang Siang, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Di sini bisa dibilang surganya barang antik bagi para penghobi barang antik ya. Karena di dalam sini itu banyak sekali benda-benda mulai dari perintilan hingga benda-benda yang besar gitu. Ya, untuk benda-benda koleksi di sini ada berupa mata uang dari zaman Belanda, masih bertuliskan Netherlands. Kemudian cap dari yang diperkirakan sudah berusia sekitar ratusan tahun. Selain itu juga terdapat jam-jam dinding di sini didominasi oleh jam yang semuanya tidak menggunakan baterai dan tidak hanya didapatkan dari Indonesia, jam-jam dinding ini juga didapatkan dari beberapa negara di Eropa. Kemudian pada bagian lantai atas meja ini di galeri Flipper Vintage ini juga terdapat ada teropong zaman dahulu, kemudian ada jaket-jaket militer, kemudian ada helm perang, kemudian senjata-senjata juga. Dan untuk barang yang ditawarkan di sini bervariatif sekali harganya, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke galeri Flipper Vintage and Hobbies di Bogor ini, bisa mengunjunginya setiap hari pukul 9 pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Amar atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.